Ya nggak apa-apa, pertama itu jelek, nanti berikut-berikutnya lebih jelek. Di Indonesia, orang dikasih nganggur demo. Setiap kali kita ngadain revolusi, restorasi, reformasi, semuanya gagal. Apapun namanya itu tuh gagal. Kenapa gagal? Di Amerika, Korea, Jepang, hampir setiap rumah tangga nih punya catatan keuangan. Iya. Ya, bayangin di Indonesia nih banyak perusahaan bisnis Bahkan nggak ada catatan. catatan. Iya. Bayangin rumah tangga di Indonesia. Bener nggak? Selamat datang di podcast Ajari Aku Menjadi Tangguh. Ya, selamat datang Pak Guru Kumpul. Terima kasih. Makasih banyak udah mau datang di podcast pertama ini. Ya saya masih baru mulai, nggak tahu nih nanti hasilnya kayak gimana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang juga ya. Amin. Ya, Udah banyak sih. Nah, Jadi di podcast pertama, tamunya saya tuh udah lebih dari 10, lebih dari 15 mungkin. lebih dari 15. Jadi ini yang sekian kalinya, jadi ayo kita jalan. Oke, tapi lanjut terus mereka, Pak. Ada yang lanjut terus, ada yang akhirnya berhenti, tapi kebanyakan sih lanjut terus. Lanjut ya. Alhamdulillah. Saya juga pengennya lanjut. Ya pertama, alhamdulillah makasih banyak Pak Guru mau datang. Saya mau tahu lah ya, podcast ini tuh mau tahu gimana sih orang itu bisa jadi tangguh dan bisa terus tumbuh nih dari ya kan ngadepin pertamanya nih, gimana sih trigger-nya punya keberanian untuk apa ya, nggak umum dengan orang lain. Nah, oh, Ya, ya contohnya waktu jadi guru memilih honorer misalnya. Nah, jadi kepala sekolah tidak mau menerima hal yang diwajarkan di Indonesia. jadi oke. Jadi gini sebenarnya, Keberaniannya gimana? itu sebenarnya bukan bagian dari keberanian, itu adalah bagian dari rasionalisme, rasionalitas. Jadi Indonesia negaranya belum maju. Oke. Walaupun sangat kaya sumber dayanya dan banyak jumlah penduduknya, tapi kondisi negaranya nggak maju. Jadi seharusnya kalau duitnya banyak, sumber dayanya banyak, orangnya banyak, maka kekayaannya juga pasti banyak. Oh, pasti harusnya banyak banget itu. Tapi ini enggak. Artinya sebenarnya moral, mental, mainstream masyarakat itu minus. Tapi menurut saya banyak orang rasional tapi tetap nggak berani. Nanti kita lanjut, nanti itu. Jadi sebenarnya yang saya ingin tekankan adalah saya tuh belum dulu berani, tapi rasional. Jadi maksudnya balik Oh, lagi. ya. Jadi ketika masyarakat di Indonesia seharusnya kaya tapi tidak kaya, seharusnya maju tapi tidak maju, maka satu-satunya penjelasan adalah mainstream atau arus utama pola pikir masyarakat Indonesia itu minus. Karena itu, maka kalau mainstream atau arus utama masyarakat ke arah sini, maka seharusnya pilihan terbaik kita itu adalah menyelisihi arus itu. Karena kita tahu mainstreamnya salah. Salah, iya. Mulainya dari situ. Jadi kalau misalkan sekarang ada isu kebencian pada presiden, pada pemerintah misalkan, saya hanya akan ambil kekecewaan yang luar biasa besar terhadap para pejabat. Tetapi bagaimana itu disikapi dengan kebencian, maka saya menolak itu. Nah, masyarakat mainstreamnya adalah kecewa sama pejabat, berarti membenci mereka. Ya, Dan membenci. kalau mungkin terus-terusan aja. Ke personalnya terus-terusan. Iya. Nah, kalau saya berpikirnya adalah pejabat kita salah, ya harus kita kritik, tetapi kita tuh harus mempersiapkan diri menjadi bagian dari solusi itu. Salah satu masalah yang terbesar di Indonesia itu adalah setiap kali kita ngadain revolusi, restorasi, reformasi, semuanya tuh Apapun gagal. namanya ya. Apapun namanya itu tuh gagal. Apapun namanya bentuknya. Kenapa gagal? Karena kita tuh menuntut pihak lain gulingkan, menuntut pihak lain hancurkan, menuntut pihak lain mundur, jatuh. Nah, setelah jatuh, kita gak menjadi bagian dari orang yang memperbaiki. Kita menuntut ada orang lain yang ayo kamu gantikan hero. Mencari hero. Bukan Terus menjadi hero. Salah satu bagian dari hero-hero itu
Iya, jadi kita tuh terus-terusan nuntut, nanti si orang itu tuh nggak bener lagi, jatuhkan Disalahin lagi, lagi. cari orang lain. Kita tuh Betul. masyarakatnya begitu. Nah, itu mainstream. Kalau kita ngikutin arus itu, kita salah, kita kejebak, kita hancur duluan. Nah, jadi untuk menjadi berbeda, pertama bukan dulu soal keberanian. Pahami bahwa ini adalah bagian dari rasionalisme. Rasional dulu. Nah, setelah menjadi rasional, kita tuh berpikir, kalau ini adalah jalan yang benar secara rasio, Ah, beranikah kita melawan arus itu? oke. Nah, pertanyaannya Pertanyaannya adalah, apakah kita berani untuk, betul, melawan arus itu? Nah, keberanian ini sebenarnya ada dua definisi yang saling bertentangan, tapi mari kita samakan saja. Yang dimaksud dengan berani itu adalah tidak takut oke, atau dia setuju lagi, takut tapi melawan rasa takut. betul, setuju lagi, ya. Iya, jadi ada yang berani itu ya, saya cukup percaya diri untuk berhadapan dengan tantangan yang ada di depan itu, dan saya percaya diri untuk bisa mengalahkan tantangan itu keberanian. Kemudian ada yang berikutnya, sebenarnya saya tuh takut, saya tuh tahu tantangan itu tuh bisa membahayakan saya, bisa Yes, menghancurkan saya, bisa mengalahkan yes, saya. Tapi okelah, hajar aja hajar, lah itu. coba dulu, Walaupun saya berisiko sangat besar mmm, dan naluri saya untuk mempertahankan diri itu memberontak terus-terusan, mhm, jangan lawan, mundur aja. iya, Tapi kita lawan lawan, lawan itu, nah itu juga adalah keberanian. yes, Nah, setelah kita rasional dan kita harus menempuh jalan ini, kemudian kita dihadapkan pada keberanian yang seperti ini, maka apa? Kalau misalkan kita mau level keberanian yang pertama, yaitu cukup percaya diri menghadapi tantangan, maka iya, kita tuh harus memadai secara logistik, harus memadai jadi sebenarnya yang pilihan yang pertama itu agak kurang fair dibilang keberanian kan sebetulnya. bisa jadi maksudnya Ya, masyarakat oke lah, jadi gini, sebenarnya yang dimaksud dengan berani itu adalah, kita percaya diri bisa mengalahkan tantangan di depan kita, yap, gitu kan. Jadi berani aja petantang-petenteng, "Ayo lawan ah, saya!" itu Oh itu jadinya, kan berani kan? itu Nah jadinya ke berani yang situ, seperti itu. Nah, itu tuh bisa muncul karena apa? Karena kita mengenal diri kita dan kita memprediksikan tantangan kita. nah ini depannya Dan bisa kemudian diukur lah ya, ya, dan dari tantangan yang ada di depan, kemudian ukuran terhadap diri kita sendiri, kita merasa bahwa diri kita lebih besar daripada masalah yang ada di hadapan kita, maka kita lawan. Nah, kalau misalkan tantangan level pertama itu, berarti yang kita butuhkan itu apa? Kesiapan materi dan imaterial. Jadi oke, kalau berhadapan dengan lawan, yakinkan bahwa kita lebih kaya, lebih berkuasa, lebih kuat, lebih punya banyak koneksi, nah. lebih dilindungi oleh banyak pengacara dan sebagainya. Betul, ya, semuanya lah. Ini kemana Semuanya. nih maksudnya nih? Siapa ini? Ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita melawan dia, kita percaya diri dengan itu. Betul, Nah, ada level keberanian yang berikutnya, yaitu sebenarnya kita tuh gak berani. takut. Sebenarnya kita tuh takut. Naluri kita untuk mempertahankan diri, menarik-narik diri kita tuh untuk terus ke belakang. Yap, Tapi kita lawan itu. Nah, keberanian yang level 2 ini itu diasah, oke. itu diasah. Jadi di zaman dulu nenek moyang kita harus hidup mencari nafkah dengan berburu mamut. Dia yang Iya, dulunya lah ya, ya dulu dulunya, banget dulu lah. banget. Mhm. Dengan berburu mamut. Kita berhadapan dengan mamut yang begitu besar, begitu perkasa, begitu kuat, hidup dalam kelompok, dan termasuk hewan yang cerdas. Kalau kita melawan bahkan dengan kelompok pun, kita tetap akan tergilas, terinjak. Sekali diinjak mamut tuh, Ya, ya, gak ada peluang selesai. hidup. Iya. Iya, selesai. Jadi injek mamut. Gede banget itu. Iya. Atau ditusuk tuh sama gadingnya gitu. Itu kita nggak ada peluang untuk selamat. Tapi demi mempertahankan hidup, maka kita melawan naluri untuk mempertahankan diri tadi itu, naluri untuk takut. Kita berhadapan dengan itu. Nah, kalau misalkan kita sudah sering, akhirnya naluri itu juga berkurang dan kita ini. Nah, jadi yang level kedua itu bukan hanya sekedar persiapan, bukan hanya sekedar kita memiliki banyak koneksi, kekuatan dan sebagainya, tapi karena kita sempat hidup dalam kondisi yang sangat terpaksa sampai akhirnya Ya, ya, jadi itu sebenarnya adalah aksi dan reaksi dari alam terhadap kita, kita sikapi dengan baik atau tidak dan sebagainya. Makanya yang saya lihat misalkan
saya mempelajari misalkan kenapa orang-orang Chinese di Indonesia tuh sukses gitu. Karena mereka tuh level keberanian yang keduanya itu bener-bener terasah. Jadi Oh terasa, bahasanya terasah, iya, terlatih lah ya. terlatih. Mereka sejak kecil itu ditempa, disakiti, ditempatkan di tempat yang mereka tuh gak ada jalan keluarnya. Mhm. Kalau jadi kan orang Chinese tuh, lu kalau nggak kaya lu mati gitu. Beda sama misalkan yang Iya, dalam tanda kutip nggak bener-bener nggak ada harganya lah buat orang Chinese lah ya, iya kalau nggak kaya tuh iya, ya di betul antara mereka lah. betul. Yang orang Cina tuh gak takut setan, takutnya miskin. Nah, misalkan Ya begitu ya. Nah, bahasanya itu kayak tuh begitu. diajarin sejak kecil Betul gitu, betul betul. ditanamkan. Nah, akhirnya apa? Mereka berani investasi, mereka berani ambil resiko, berani spekulasi dan sebagainya dan akhirnya mereka Latihannya memang tuh di meja. nah, oh enggak Oh gitu. enggak Itu ya? residu itu residu. Nah, cuman maksud saya adalah, mmm, untuk bisa menjadi berani silahkan pilih. Apakah berarti kita sudah memiliki seluruh sumber daya yang memadai agar kita menjadi, Mmm, berani berhadapan dengan lawan, atau kita menempatkan diri di tempat yang tidak ada jalan keluarnya sehingga diri kita itu terasah terus-terusan untuk menghadapi rasa takut. oke. Wah ini penjelasannya bener-bener Panjang kan? sangat panjang dan sangat jelas sih, Pak. Cuman saya mau tanya di posisi Pak Guru waktu itu kan, kira-kira di momen apa rasa ya menurut saya sih kalau Pak Guru posisinya dari yang takut jadi berani ya? Enggak juga? Mmm, Apa setelah ngukur semuanya baru saya mengalami mulai keduanya. beranjak? Saya Oh, saya malah mengalami keduanya. Jadi misalkan saya tadi bikin video, saya langsung sebut nama perwira siapa yang melakukan atau yang menjadi waduh duh potensi duh duh. biang rusuh di Indonesia misalkan Iya begitu iya, ya. saya sempet sempet Semua ada tonton lah, ya. iya. Nah misalkan saya sebut nama itu, saya sebut nomor HP-nya, misalkan begitu. Nah itu tuh saya siapkan pertama dengan mitigasi. Mmm, Jadi mitigasi hukum, saya pikirkan diksi mana yang aman, yang cocok, yang iya. tepat, dan setelah itu juga saya pikirkan hal-hal yang lain. Sempat rasa takut, ya takut. Tapi kalau saya lihat dari video Pak Guru sih untuk hal-hal yang seperti itu lebih ke untuk ini ya, depannya biar panas dulu, di belakangnya tidak Iya, mitigasinya di video itu sendiri juga ya, iya betul. terkait itu ya? Jadi sebenarnya saya mancing orang-orang yang panas, nah di situ tuh sempat panas di awal lalu diademkan di Di akhir. akhir, ya lawan semua lah. Saya saya sih memperhatikan juga soalnya Iya. caranya. Nah bikin begitu agak susah. Oke. Ya tapi sebenarnya saya lebih mau tahu sih kayak Pak Guru kan dulu milih buat jadi honorer kan resikonya sangat besar. Mhm. Nah, kenapa seberani itu? Terus pas jadi guru jadi kepala sekolah, saya pernah dengar ya Pak Guru tuh nolak hal-hal yang diwajarkan di Indonesia. Ya nah kalau itu keberanian yang pertama tuh, Oh bahwa saya karena tuh udah siap, jadi saya tuh mengukur, entah bagaimana ceritanya, tapi saya mengukur bahwa kalau saya jadi guru PNS, maka potensi besar saya itu akan oh, terbatasi. oke. Jadi saya tuh selalu percaya dalam hal itu, Tapi iya lanjut dulu. saya tuh dalam hal itu tuh yakin bahwa saya tuh bisa jauh lebih bermanfaat, jauh lebih menginspirasi Mhm banyak mhm. orang ketika saya tidak dibatasi oleh regulasi, peraturan, legalitas, protokol. Mmm, Nah, jadi karena saya percaya diri, saya ambil jalur yang honorer di mana bebas. bebas. Dan saya bilang sama kepala sekolah, "Bapak terima saya enggak? Kalau terima ada syaratnya." Nah, jadi saya ngasih syarat Iya iya. kepada Pak Kepala Sekolahnya. Pertama, saya nggak mau dibebani oleh, administrasi. Kedua, saya pengen rombak, dan ubah, peraturan-peraturan di sekolah, untuk Mmm, kelas saya aja. mhm mhm Boleh mhm. nggak? Kalau Mhm boleh mhm. saya ngajar di sini, Heeh kalau enggak heeh. saya kabur nih. Ya kayak gitu. Oh, Nah, jadi, eee, saya rela dibayar 100.000 sebulan, mmm, nggak masalah dengan nggak itu ya? masalah. Yang penting, mmm, aturan untuk di kelas saya tuh, saya yang pegang. Ya. Jadi misalkan di kelas bawa handphone, makan minum boleh, Eee, misalkan. Itu karena kan kalau guru yang lain nggak boleh. ya pegangannya pedagogi lah istilahnya. Iya, so silakan makan, minum, mau tidur juga nggak apa-apa, mau ngeganggu temen juga nggak apa-apa. Iya. Bikin rusuh di kelas boleh, bikin api unggun, main kartu, Uno segala rupa boleh. Di kelas saya itu boleh Heeh, untuk itu. Eee, mau nonton Netflix
di kelas juga boleh, semuanya silakan Pas boleh. jam Pak Guru bebas lah di situ lah mereka. Iya, tapi saya akan andalkan seluruh kemampuan saya untuk merekayasa kelas agar dia perhatian pada saya. Ya, betul. Jadi Tidak membebankan mereka dong. enggak, jadi Bebannya di kita dong. betul, bukan membuat anak-anak itu duduk dengar diam karena perintah, bukan. Ya, Tapi kita tampil sebagus-bagusnya agar bahkan ketika mereka diizinkan untuk tawuran di kelas pun mereka tidak memilih itu. memilih untuk melihat atau mendengarkan Pak Guru lah ya. Iya, nah itu kan tantangan buat saya. Nah, saya tuh berani berhadapan dengan tantangan itu. Saya tuh memberanikan diri untuk berhadapan dengan tantangan itu. Ya karena saya yakin saya bisa untuk itu gitu. Nah, jadi coba kalau misalkan saya jadi guru PNS, Yap. itu dimarahinnya kayak gimana? Iya. Tapi dari cerita Pak Guru sih saya lumayan kejawab ya. Karena saya lihat berarti Pak Guru juga orang yang suka bebas ya. Iya, enggak. Tapi nggak ikutan itu Pak, ikutan One Piece. Nggak ikut genderang kebebasan gitu. Jadi apa ya? Jadi gini nih, saya percaya bahwa kebebasan itu enggak untuk semua orang. Iya betul juga. Ya, kebebasan itu enggak untuk Setuju semua orang. juga ya. Kebebasan itu hanya boleh diserahkan kepada orang-orang yang berkesadaran. Dan karena saya cukup percaya diri, saya sadar atas apa yang terjadi, ya saya memutuskan untuk bebas. Jadi kalau orang yang merasa dirinya berkesadaran, tapi dia hidup dalam peraturan yang dibuat sama pihak lain, itu gak bagus. Sebaliknya, orang yang tidak Belum berkesadaran, sadar ya. dia harus ikut pada peraturan pihak lain. Setuju sih. Ya berarti Pak Guru pun sama ya, nggak suka kayak kutub tuh harusnya ya apa namanya, spektrum, hidup tuh spektrum. Iya, hidup itu spektrum. Spektrum, jangan dikotak-kotakan. Iya. Ya, saya juga sebenarnya sama lah, ngerti lah, suka bebas. Nggak suka dikekang, karena saya tahu yang saya mau lakuin itu apa. Nah iya. Ya, itu kurang lebih. Masyarakat Indonesia kebanyakan ingin dikekang. Jadi masyarakat Indonesia pengennya bebas. Enggak, mereka tuh sangat tidak ingin bebas. Sebetulnya lebih bagus itu sih, dikekang sebetulnya. Iya, masyarakat Indonesia itu ketika diberi kebebasan, dia nangis, stres. Bingung mau ngapain. Iya. Betul nggak? Tuh, makanya gini, di Indonesia orang dikasih nganggur demo. Padahal nganggur itu artinya apa? Keleluasaan waktu kita untuk melakukan apapun yang kita mau. Ya, bebas. Tapi kita tuh pengennya kerja agar dikomando sama pihak lain, gaji ditentukan sama pihak lain, jadwal ditentukan sama pihak lain, bekerja sama dengan siapa juga ditentukan sama pihak lain. Kita pengennya gitu, kalau kita nggak gitu dikasih nganggur, stres. Iya. Nah kan kebalik kan? Ini di sini pengangguran. Tapi saya juga ada kayak bikin premis atau skema ya. Andaikan orang-orang yang di bawah itu, gimana ntar salah lagi ngomongnya. Nggak apa-apa. Orang-orang yang levelnya masih belum mampu nih, tiba-tiba dikasih gaji, misalnya tiba-tiba dikasih uang 50 juta atau dapat lotre. Mereka tuh akan berhenti bekerja, menunggu sampai uangnya habis, baru cari kerja lagi. DPR. Oh enggak. Aduh jangan ke situ lah. Soal 50 juta kemarin itu kan. Oh iya DPR juga ya. Ya kan tunjangannya kali 50 juta. kalau di Indonesia menurut saya banyak yang kayak gitu. Makanya mereka nih yang kerja lebih bagus ya gajinya nggak gede-gede banget, nggak kecil-kecil banget aja. Biar mereka terus bekerja. Karena kalau dikasih gede juga kerjanya nggak maksimal. Uang yang mereka dapat dipakainya juga nggak jelas. Itu tuh menyangkut masalah pengelolaan uang, soal kemandirian finansial, soal literasi ekonomi. Ya kita salah satu yang paling dangkal di dunia. Banget. Satu contoh ya Pak, di Amerika tuh kan mereka hampir ya bukannya mereka aja lah, Korea, Jepang, hampir setiap rumah tangga nih punya catatan keuangan. Iya. Pak Guru bisa confirm ya? Iya. Itu di Amerika. Bayangin di Indonesia nih, banyak perusahaan bisnis bahkan nggak ada catatan. Iya. Bayangin rumah tangga di Indonesia. Bener nggak? Ya, di Indonesia itu
Ya udah kita tidak memiliki catatan untuk itu. Walaupun mayoritas orang di Indonesia itu beragama Islam dan ayat di dalam Al-Quran yang paling panjang adalah tentang pencatatan keuangan, Betul. nampaknya kita tidak cukup religius untuk Aduh, membaca ayat itu. Kita hanya mengaku religius saja. ya kalau saya emang saya pengen mengajak tuh mulai dari catat sih. Catat 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 catat. Apalagi saya kan di akunting juga ya. Jadi dengan catat itu kita bisa lihat kenyataan. Ya, kita juga sulit dalam pencatatan karena pertama, kita adalah salah satu negara penulis paling sedikit di dunia. Oh Dan yang iya? kedua, dari yang paling sedikit di dunia, tulisan-tulisan kita adalah yang paling tidak terpercaya di seluruh dunia juga. Itu ya juga. Jadi double ya, jadi double ya. Jadi soal catatan kita jarang mencatat, hanya katakanlah misalkan ya hanya Hah? 1% yang bisa mencatat, dan yang 1% yang biasa mencatat pun nomor 2 di seluruh dunia paling tidak terpercaya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana Parah ya? kualitas catatan kita, iya. Saya baca, makanya saya tuh enakan baca buku orang luar gitu ya, bukannya ngejelekin yang kita, Mhm. tapi emang jelek. Jadi kalau Iya, misalkan kita baca catatan-catatan, dari akademisi-akademisi di kita juga, ya ada banyak sekali yang bagus, tapi lebih banyak yang ini cuman memenuhin perpustakaan digital kita aja gitu. Jadi pas dibaca, asli sampah ini, gak ada apa-apanya. Itu, karena kita tuh kemakan sama peraturan-peraturan. Jadi kalau misalkan, kampus mau bagus dianggapnya, maka dia iya, harus banyak karya ilmiahnya. Nah, karya ilmiahnya di Indonesia ya ampun semua. banyak disusupin kepentingan. Iya. Nah, jadi itu soal catatan, jadi jangankan catatan rumah tangga yang kecil-kecil, terkait pengeluaran harian berapa, pemasukan berapa, apa yang harus dievaluasi. Saya kemarin misalkan ngobrol sama tetangga. Mhm Tetangga itu kerja di sebuah kafe, tempat makan gitu. mhm. Kemudian si tetangga itu ditanya sama si bosnya, dia curhat gitu ya, eee, "Kok kafe kita hanya laku pada hari tertentu ya?" "Iya Pak, emang pada hari tertentu aja, akhir pekan aja," gitu. Udah gitu Kak. Udah gitu, ini masalahnya. Harusnya yang dipikirkan itu adalah, oke, ya itu tahu, nenek-nenek push up juga tahu itu. Cuman maksudnya adalah, ya terus gimana caranya supaya bisa Lucu laku banget lagi sepanjang ini. hari gitu kan. Iya iya iya. Nah, tapi ini kenapa malah, "Iya Pak, yang laku cuman hari-hari tertentu Malah saja." di-approve ya? Iya. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu, dari begitu lemahnya kita dalam pencatatan, dalam kesadaran, dalam berpikir, kita tuh nggak Mhm. terbiasa untuk itu semua gitu. Iya iya iya, makanya buat mencapai level keberanian, tadi balik lagi, di kita tuh susah jadinya, Susah. sangat sulit. Ya sebenarnya dari sini saya mau lanjut, balik lagi ke tema awal ya buat menjadi tangguh ya. Tadi kan start dari berani ya, berarti Pak Guru ini start beraninya ya ada 2 sisi tadi, dengan mempelajari diri, mempelajari juga, Tantangannya. keadaannya kayak gimana, mulai berani, dan ada satu posisi juga pada saat takut, kayaknya tetap harus maju lah ya. Nah dari sini sebenarnya mau nanya lagi, kan dari keberanian yang diambil nih, pasti ada konsekuensi. Gimana bikin Pak Guru Gembul ini bisa kuat menahan konsekuensi yang nggak bagus, bukan yang bagus. Pada saat terjadi konsekuensi yang nggak bagus, yang di luar, mitigasi Pak Guru Gembul, gimana kuat menahan itu, keadaan itu? Contoh, kan ada satu momen tuh Pak, Mhm. yang pada saat debat, nah Heeh, itu kan dirujak. dirujak. Menurut saya salah satu buat jadi tangguh tuh ya pada saat Pak Guru berani, dan ternyata ada konsekuensi di luar prediksi nih. Mhm, Pak Guru kan kuat banget nahan itu semua. mhm. Nah, sampai nanti lewat itu, ya pertanyaan berikutnya, kapan momen kemampuan itu muncul buat ngelewatin itu? Nah, 2 nih, gimana Pak Guru kuat menahan keadaan saat konsekuensi buruk muncul hasil dari Mhm. keberanian, sama kapan dan gimana muncul kemampuan untuk melewati itu? Saya tuh pada waktu itu, Salah satunya contohnya itu ya? heeh, saya tuh pada waktu itu langsung kepikiran, ini saya dihajar, dihujat, jadi orang haters saya tuh udah mau bertambah banyak, punya validasi gitu. Divalidasi dengan ya sebenarnya nggak salah juga ya kalau menurut saya ya. Iya, tapi anggaplah seperti itu Iya. ya, wah habis gitu.
Tapi saya tuh berpikirnya gini, kenyataan yang bakal membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Fakta, bukan Mmm, perdebatan lisan, tapi fakta. Bahwa misalkan, kan saya tuh pada waktu itu mengkritik, kaum muslimin gitu, mengkritik bagaimana cara mereka berpikir dan sebagainya. Kan faktanya adalah bahwa sekarang kaum muslimin tertinggal, bahwa sekarang kaum muslimin itu misalkan, miskin dalam literasi, tidak berkontribusi banyak terhadap peradaban, dan ketika ditagih kontribusi apa terhadap peradaban, mereka akan cari masa lalu untuk iya iya, menyenangkan hati. menyenangkan hati dan lain sebagainya, misalkan yang seperti itu. Ya sebenarnya udah terbukti dalam hal itu, tapi yang lebih pentingnya lagi adalah pada waktu itu saya berpikir bahwa, eee, dulu Nabi Muhammad itu dihujat, dicaci maki, diintimidasi, teror pembunuhan, dan, sahabat-sahabat terdekatnya dieksekusi di depan matanya atau ya hal-hal yang semacam itu tuh sekitar, eee, 13 tahun. Ya 13 tahun awal. Jadi saya dibully 2 bulan tuh Ya nggak ada nggak apa-apanya ada ya? apa-apanya. Oke, Saya itu yang menguatkan Pak iya Guru pada saat momen seperti itu ya? iya. Oke. Saya tuh bagaimanapun saya yakin bahwa pasti akan ada momen di mana orang-orang tuh sadar dan tahu bahwa apa yang saya perjuangkan tuh bukan sekedar hal-hal material, nyari duit, bukan Iya hanya iya iya sekedar iya. itu. Tapi ada idealisme yang lebih besar. Betul. Dan sejak saat itu tuh ternyata ini luar biasanya, ada banyak ustad, ada banyak pejabat yang hubungin saya dan mereka mengajukan pembelaan terhadap saya, cuman mereka menekankan, saya sendiri tidak berani melakukan itu. Jadi Oh, saya tuh merasa bahwa saya tuh menyambung lidah, mewakili lah. mewakili orang-orang yang tidak berani bicara. Mmm, Ada dari pimpinan ormas, salah satu ormas iya iya terbesar di iya. Indonesia, nelpon sama saya, "Terima kasih, saya tuh nggak berani dihujat, dirujak kayak gitu tuh saya nggak Iya iya. berani." Tapi saya beneran baru tahu cerita ini loh, Pak. Oh iya? Belum denger ya, Pak Guru kan mungkin podcast sana sini ya. Saya baru tahu ternyata ada ini di balik ceritanya ya. Ada dan banyak gitu, dan banyak Oh, sekali. Ada bahkan misalkan orang-orang yang sebelumnya udah tahu kontak saya, tidak ngontak, tapi setelah itu tuh pada ngontak, mmm, pada ngasih ini gitu. Jadi, terima kasih udah menyuarakan. Jadi, saya tuh sebenarnya sepemikiran sama Pak Guru, ya. tapi biarlah Pak Guru aja yang dirujak, yang dihujat, yang Iya iya dijelekin, iya iya. nggak apa-apa, tapi terima kasih udah Terwakilkan ya, terwakilkan. mewakili ini. Jadi sebenarnya banyak di antara kaum muslimin ya termasuk pimpinan-pimpinan ormas yang besar-besar itu gitu, di daerah-daerah, kemudian ini yang iya saya juga gitu, cuman saya terikat pada organisasi, Mmm, terikat pada, eee, ya ya kepentingan lah. protokol. Ada ini, perwira, pejabat, itu yang ngomong gitu tuh ada. Ternyata masih ada juga yang benar-benar apa ya, tertarik spiritualis lah ya. Cuman Iya ada hubungan di sana karena jadi dia nggak bisa iya. menyampaikan. Jadi, ya saya dihujat, ya nggak apa-apa dihujat, karena pada waktu itu saya baru sadar, di belakang saya tuh banyak orang yang nggak berani ngomong. Mereka tuh ditekan sama, apa ya, sama ditakut-takutin sama, "Neraka lu, Mmm, sesat lu." oh iya betul. Mereka tuh punya pikiran, tapi ditekan sama yang kayak gitu-gitu, Saya gitu. pun di perjalanan hidup banyak yang Iya, Anda ditakdirkan, misalkan yang seperti itu. iya, kalau itu kan di agama ya, nggak di agama pun banyak sebenarnya, Pak. Iya iya iya, yang Nggak di maksud saya agama pun banyak, eee, entah mau di sekolah, mau di keluarga, mau di lingkungan. nah jadi ya itu, saya balik lagi bahwa oke, hujatannya 2 bulan, 3 bulan lah, Mmm, eee, tidak berbanding 13 tahun Nabi. ya yang sampai ancaman pembunuhan, sampai kelaparan, sampai diusir dari kampung halaman, Iya, eee, sampai harus hijrah kan ya. ya pokoknya mah semua hal paling buruk yang terjadi dan bisa bertahan, oke saya akan genggam bara api ini karena saya punya tujuan, punya Mhm, cita-cita, punya ide. mmm, oke, saya ngerti. Berarti pada saat ya kalau kita dapat konsekuensi itu kalau dari paru guru dapat trigger-nya dengan, apa namanya ya, menteladani Nabi Muhammad lah ya. Nabi Muhammad yang 13 tahun Hmm. di ya dipersekusi lah ya.
dan lebih parah daripada yang dialami Pak Guru. Ya kalau saya kan cuma di Ya, medsos. Pak Guru cuman 3 bulan di medsos, orang juga nggak pernah lihat gitu kan ya. Iya. Ya setelah ngerasain itu, ya udah aja gitu kan, lama-lama juga lewat ya. Mhm. Ke sininya berarti ya kalau kemampuan udah pasti nempel dari situ ya. Karena kekuatannya udah muncul apalagi dari ya Nabi Muhammad lah ya, kekuatannya udah muncul, kemampuannya buat ngelewatin itu ya ujungnya lewat juga ya. Sebenarnya secara statistik cenderung naik sih, Oh justru naik? kalau di medsos ya, kalau di Mmm, medsos. mhm mhm. Cenderung naik. Jadi sejak saat itu tuh, viewer saya yang tembus jutaan tuh menjadi jauh lebih banyak daripada dulu-dulu. Oh iya, Jadi secara kuantitas, iya iya. kemampuan, saya berpengaruh gitu ke ruang publik Mhm tuh mhm. Jadi orang ada yang ya trust-nya makin gede juga justru ya? iya. Nggak justru meninggalkan karena itu ya? Iya, jadi dulu tuh susah banget untuk dapat penonton 1 juta tuh. Sekarang tuh udah sejak kejadian itu tuh udah berapa kali gitu, banyak banget. Jadi ya, apa ya, ada dalam tanda kutip lah hikmah gitu ya, Iya, pasti ada hikmah lah di dan balik koneksi saya masalah. menjadi lebih kuat, lebih besar pada waktu itu. Oh, pada saat itu jadi yang nggak kontak, jadi mengkontak Iya guru ya? iya, ya merasa terwakili. Jadi syukur Bapak aja yang dirujak sama orang-orang yang, arogan itu gitu, yang mudah menjatuhkan orang lain, menjelekan. Iya Saya iya. juga kalau mau ngomong pasti dihujatnya kayak gitu, Pak Guru aja yang ngomong kayak gitu. Nah jadi Oke. Wah, ya ini saya beneran belajar nih Pak Guru nih. Cukup cukup ngena lah ya, maksudnya di episode ini cukup lah ya, buat saya cukup belajar banyak, cukup kali ya. Ya buat saya di hari ini, saya cukup belajar banyak dari Pak Guru Gembul. Ya tadi dari mulai Pak Guru, mulai kita berani gimana caranya buat berani. Terus pada saat dari berani, ada konsekuensi yang tidak sesuai, cara ngadepinnya gimana, ya itu salah satu orang bisa bisa jadi referensi mungkin ya. amin. Sa sebelum terakhir deh Pak, sebelum ini ya, saya mau tanya lagi juga, eee, hari ini saat ini nih, goals Pak Guru berikutnya mau apa sih? Yang di depan mata lah ya, yang lagi mau direncanain. Kan di sini menjadi tangguh dan terus tumbuh. Nah, terus Iya tumbuhnya nih, ya itu semua yang udah dilewatin. Hari ini nih Pak Guru, apa rencana berikutnya dari semua yang udah iya, dilewati? saya masih, terus berupaya untuk bikin komunitas, bikin kajian-pekajian, bikin kelompok, bantuin pemerintah juga, Oh iya, eee iya, tapi yang sekarang yang goals-nya itu adalah, ini saya tuh punya komunitas kan namanya tuh mhm Siraru, mhm mhm. eee, kerjaannya sampai sejauh ini tuh bikin kajian mulu gitu, kajian, ngobrol, diskusi, Nah, narasi, kajian, ngobrol, diskusi, narasi, sebulan sekali di Jakarta, sebulan sekali di Bandung, ngobrol ke sana ke sini. Nah, tapi saya pengen mereka tuh, mengajak mereka untuk melakukan tindakan yang lebih nyata gitu. Jadi, mungkin kita akan ada beberapa program dan kegiatan untuk misalkan, eee, pelatihan pada orang-orang di mmm, bidang tertentu misalkan. Nanti kan kelompok Siraru itu, komunitas, diskusi kami itu, mmm, ya pengennya nanti tuh bikin sesuatu yang, kontribusinya tuh nyata gitu, dalam bentuk tindakan, oke. gitu. Tapi iya iya iya, sangat menarik, mudah-mudahan bisa jalan ya. Saya bingung mau ngomong apa lagi ya. Eee, Closing mungkin. Tapi gimana, ini, saya sebelum tutup kali ini, ya tujuannya saya buka podcast ini beneran saya juga mau belajar nih, Pak. Ya belajarnya saya mau spesifiknya apa ya, tadi pengen tahu ketangguhannya tuh gimana sih buat jadi tangguh ngelewatin. Ini buat berani itu kan nggak gampang ya, Pak. Iya, ada bagian yang gampang, ada bagian yang sangat 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 sulit. sangat sulit. Nah, ya dari tahu maksud saya orang di posisi ini tuh nggak gampang, dia tiba-tiba Mhm, ada jalannya. Nah, orang itu jadi bisa terinspirasi, nggak perlu jadi yang sama, cuman iya, minimal mereka tuh bisa tangguh dan terus tumbuh lah, balik lagi ke situ. Orang tuh bisa kuat dan ya jangan berhenti di situ gitu, bergerak terus. mhm. Makanya
Ya yang pertama saya undang Pak Guru. Salah satunya sebenarnya saya sempat kepikiran, ya Pak Guru ada konten sendiri lah sama saya pengennya, cuma nanti Gue lagi. nyebelin ya orang. Hah? Iya ada. Jadi kan ya kan Pak Gurunya ya. Heeh. Ini nutup gimana sih, Pak? Closing udah kali ya? Gini nih, ya oke teman-teman, kita akhiri dulu, kita lanjut pada episode selanjutnya dengan tamu yang berbeda, nah gitu. Oke oke ya. Ya udah, terima kasih banyak Pak Guru udah mau datang di episode pertama di channel saya. Mudah-mudahan ya berkah lah ya bisa ngasih informasi Amin. ke banyak orang. Ya, podcast kali ini saya tutup. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Salam growth life balance. Udahlah gitulah. Udahlah. Tapi saya nggak bisa. Ya nggak apa-apa, pertama itu jelek, nanti berikut-berikutnya lebih jelek.